pembelajaran masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pembuatan peserta didik senang dan aktif dalam proses pembelajaran. Pengawas diperankan oleh Pak Huta Balian, Kepala Sekolah Ibu Suryani, Guru Ibu Delpina dan Ibu Nurlaili Bruna. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak, pengawas silakan. Silakan duduk Pak. Ya Pak, apa kabarnya, sehat Pak? Begini Ibu, kebetulan saya sesuai dengan jadwal kerja mengunjungi sekolah-sekolah. Tujuan saya datang ke sekolah Ibu adalah untuk memantau bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah Ibu. Ya barangkali bisa jadi teladan atau bisa juga ada kekurangan selama pelaksanaan. Nah sekarang Ibu, apakah pelaksanaan pembelajaran daringnya baik-baik saja atau mungkin ada kendala yang dihadapi? Mohon presidennya menjawab Ibu. Oh baik Pak, terima kasih. Saya senang sekali atas kehadiran Bapak. Memang saya ingin sekali Bapak datang untuk berbagi ya. Ada masalah memang sebenarnya Pak. Berdasarkan hasil evaluasi bersama guru pembelajaran minggu yang lalu Pak. Ya. Ini kan kita masih ada juga PJJ ya Pak, pembelajaran jarak jauh. Jadi keluhan dari guru-guru ini, siswa itu tidak semuanya bersemangat dalam belajar. Jadi banyak peserta didik itu yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Misalnya ada siswanya diberikan tugas minggu ini untuk dikumpul minggu depan, hanya beberapa orang saja yang mengumpul. Partisipasi siswa itu sangat rendah. Jadi kan nanti sulit, apalagi sebentar lagi ini mau mid semester. Jadi kami sudah berupaya untuk misalnya komunikasi guru dengan kelompok-kelompok kelasnya melalui WA group, tapi juga belum ada perbaikan yang berarti dari segi partisipasi siswa. Pengumpulan tugas terutama sangat rendah. Jadi dan adapun yang mengumpul itu kadang waktunya tidak tepat waktu. Sehingga membuat guru ini merasa terkendala dalam mengajar dan untuk mengejar apa capaian materi pembelajaran tadi. Mungkin Bapak nanti bisa membantu kami mengatasi masalah ini. Berarti kendala pembelajaran jarak jauh itu satu, persentase siswa yang aktif sangat sedikit, Iya. dan juga persentase siswa Iya. yang mengumpulkan tugasnya juga sangat Kemudian rendah. iya Pak, baik. Ini lagi ketika guru ini membuat Zoom meeting atau Google Meet, peserta yang masuk itu hanya sedikit. Misalnya siswanya ada 28, kadang nggak sampai 50% yang masuk dengan berbagai alasan. Jadi gimana? Kan kadang nanti nggak tercapai. Nah sekarang dari faktor guru dulu, kira-kira apa yang Ibu ketahui faktor dari guru itu sendiri yang menyebabkan PJJ itu tidak maksimal? Itulah tadi saya sampaikan. Mungkin ada keluhan dari guru. Coba saya bilang data dulu. Mungkin anak-anak itu kenapa tidak bisa semua masuk ke dalam Zoom? Apakah karena HP-nya tidak punya atau bagaimana di rumah kondisinya? Lalu mengapa tugasnya tidak mengumpulkan tepat waktu dan hanya tidak sampai 50% kadang sekali mengumpulkan tugas. Jadi bagaimana datanya ini masih dari guru itu, saya masih menunggu informasi yang valid dari siswa itu mengapa seperti itu keaktifan peserta didik ini dalam belajar ini masih sangat kurang di masa pandemi. Mungkin karena tidak tatap muka ya Pak. Jadi semangatnya kurang gitu. Bisa juga Bu, tapi ya untuk lebih jelasnya silakan dipanggil dulu Bu. Dengan kita guru. Iya, biar informasinya lebih jelas ya Pak. Iya. Bu Leli. Iya Bu. Mohon Bu Leli dipanggil, teman-teman kita kumpul karena ada Bapak pengawas, ada yang ingin disampaikan. Siap Bu, saya panggil.
Teman-teman, kita ke kantor guru ya. Bapak pengawas datang. Udah kumpul semua ini, Ibu. Udah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, senang sekali pada kesempatan ini kita kedatangan Bapak pengawas ya, yang akan membantu kita dalam masalah pembelajaran seperti yang kita bicarakan pada hari Sabtu kemarin. Kepada Bapak, saya persilakan Pak. Tadi apa yang kita bicarakan ini sudah ada Bapak Ibu guru. Bapak bisa langsung bertanya masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Guru. Pagi Pak Pengawas. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Pengawas. Nah, begini tadi Bu, kami sudah agak lama berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan PJJ di sekolah kita. Di mana Ibu Kepala Sekolah tadi menyampaikan ada sedikit kendala mungkin Ibu, sehingga pembelajaran jarak jauh itu tidak maksimal. Kira-kira menurut Ibu Leli dari dulu yang pertama ya, apa yang menjadi kendala sehingga PJJ atau pembelajaran daring itu tidak bisa berlangsung secara maksimal? Silakan Ibu. Iya, begini Pak Pengawas. Ya, selama pandemi COVID ini memang karena tidak tatap muka diberlakukan daring. Saya jujurlah sama Pak Pengawas, ya kan? Ya. Saya pribadi memang belum kurang begitu menguasai IT, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran. Kemudian begini Pak, nanti kalau kita buat Zoom meeting, nanti memang begitu siswanya tidak semua ikut. Kemudian saya kurang pandai saya membuat video pembelajaran. Kalau dari YouTube itu kan memang itu aja. Maksud saya membuat videonya dengan materi yang ada di buku guru dan buku siswa gitu maksudnya. Sehingga nanti kalau sudah medianya bagus, jadi menarik lah maksudnya. Saya belum pandai kali Pak Pengawas. Terima kasih. Betul juga. Nah sekarang mungkin Ibu Del, silakan Ibu. Pak, terima kasih Pak. Saya kan guru bahasa Inggris Pak. Jadi saya mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris itu saya siapkanlah semaksimal mungkin Pak. Saya sudah menyediakan video-video pembelajaran di Google Classroom kita kan Pak. Ya. Tapi Pak, siswa yang aktif itu misalnya dari 32 orang siswa Pak, hanya 4 orang aja yang aktif Pak. Nah, padahal kita sudah semangat Pak mengajarkan memberikan pembelajaran itu melalui GC. Tapi itulah Pak, sampai saat ini nanti diberikan tugas Pak, 4 orang itu saja yang aktif. Nanti yang lain-lain itu Pak, ini sebulan kemudian, 2 bulan kemudian. Sementara kan kita harus mengikuti mengajarkan kompetensi yang harus dicapai dalam 1 semester Pak. Iya. Nah inilah kendalanya Pak. Saya pun kurang paham bagaimana caranya Pak. Oke, baik, barangkali langsung saya Ya, tanggapi ya Bu. inilah masalahnya Pak. Bapak udah dengar. Gimana Pak solusinya? Mohon bantu kami. Apa yang mesti kami lakukan untuk mengatasi masalah ini? Baik, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Yang penting kita harapkan tetap semangat dulu ya. Tadi ada saya dengar 2 sisi yang agak bertolak belakang antara Bu Leli dengan Bu Del. Ini Bu Leli ini yang saya kenal pun selalu berterus terang ya. Iya Pak. Nah, masalah kelemahan atau kekurangan kita dalam bidang IT tentu saja itu bisa sangat berpengaruh terhadap minat belajar anak. Apalagi saat sekarang kita tidak melakukan tatap muka secara langsung. Sedangkan tatap muka saja pun, kalau kita kurang inovatif, khususnya dalam bidang IT, dalam pembuatan media pembelajaran, anak belum tentu semua termotivasi dan tertarik, berminat untuk belajar. Iya Pak, jadi gimana nih Pak? Nah untuk itu Bu Leli bisa mengambil jalan keluar. Salah satunya yang paling praktis dulu ialah dengan
belajar kepada teman Persebaya. Ya saya yakin di sekolah ini banyak juga guru-guru kita yang sudah mahir dalam bidang IT. Mari berbagi, sharing pengetahuan dalam bidang IT, sehingga diharapkan nanti kemampuan ibu itu dia bisa terupgrade sehingga mampu membuat media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih menarik. Terus Ibu Del, ya memang itu adalah satu kendala juga dalam PJJ yang sudah banyak terjadi di beberapa sekolah. Kebetulan saya sudah mengunjungi beberapa sekolah Ibu, fenomena seperti Ibu juga terjadi hampir di kebanyakan sekolah. Nah untuk itu mungkin kita perlu memanggil orang tua, selain memanggil siswa, kita juga perlu memanggil orang tua, sehingga dengan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan semua pihak sekolah, barangkali komite sekolah, maka kita bisa menumbuhkan motivasi belajar yang lebih baik lagi dalam diri peserta didik kita. Nah, cara yang berikutnya adalah kita bisa mengupayakan self-directed learning. Belajar mandiri ya Pak? Iya, caranya Ibu tidak susah. Ya, mari kita analisis dulu. Kita analisis, barangkali kebutuhan setiap peserta didik itu sudah pasti tidak sama Ibu. Jadi kita data dulu, data, baru berdasarkan data itu nanti, baru ya kita kelompokkan atas dasar kebutuhan peserta didik. Dalam PJJ, pembelajaran individual dengan individu yang lain itu terbuka, tidak sama Ibu. Terbuka. Karena apa? Ya tidak langsung berhadapan di kelas. Jadi sangat terbuka itu. Pembelajaran bersifat pribadi. Ya, nanti untuk itu barangkali kita akan berdiskusi kemudian untuk mencari solusi, membuat angket, membuat data, sehingga berdasarkan itu nanti bisa kita kelompokkan kebutuhan peserta didik. Nah, barangkali itu saja Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Pak Pengawas tadi? Pas Bu, sudah jelas. Ya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, kita harus cari tahu masing-masing. Kayak Bu Leni tadi kan, dia penggunaan IT-nya kurang. Nanti saran Pak Pengawas, kita mungkin semua guru nanti melalui kegiatan KKG, nanti siapa yang pinter mengenai IT akan kita jadikan nanti sebagai yang pemandu di depan. Nanti kita belajar bersama semua. Kemudian yang masalah yang kedua tadi, yang seperti Bu Delvina, jadi kita harus mengundang orang tua ya, yang bagi siswanya tidak mengumpulkan tugas tadi, kita mengundang, kita cari tahu apa masalahnya, mengapa dia sangat terlambat dan jarang mengumpulkan tugas. Seperti itu ya catatannya Pak Ibu. Mungkin bisa kita realisasikan minggu depan supaya jangan seperti ini terus ya. Kondisi kita nanti siswa kita malah ketinggalan ya. Itu Pak, sangat bagus masukannya Pak, terima kasih banyak. Mungkin kami akan coba untuk membicarakan di dalam kelompok KKG untuk hari Sabtu depan Pak, biar terus bisa dilaksanakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas Bu Kepala. Ya, jadi saya pamit dulu karena kebetulan mau berkunjung ke sekolah lain. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Diisi dulu buku ini. Seperti pengawas saya. Pak, diminum dulu. Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Salam Pak. Salam sehat.